Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinah Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya melalui channel Sinah Hukum, Melek Hukum SHMH, dan kali ini pada video yang ke-423. Pemirsa SHMH yang saya hormati, Bapak, kita sudah tahu bersama bahwa dalam kondisi atau dalam keadaan tersangka yang tertangkap tangan, yang dapat melakukan penangkapan atau yang memiliki hak penangkapan adalah masyarakat umum, itu bisa memiliki hak melakukan penangkapan. Kemudian bagi orang-orang yang bertugas pada bidang keamanan, ketertiban umum itu memiliki kewajiban melakukan penangkapan dalam kondisi tertangkap. Dan pada saat tertangkap tangan itu tidak memerlukan surat perintah tugas, seluruhnya sudah jelas, sudah paham. Sebagaimana bunyi pasal dalam KUHP, yaitu diatur dalam pasal 111 KUHP. Saya bacakan ayat 1. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. Saya ulangi biar jelas. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. Berarti dalam posisi tertangkapnya si pelaku ini tidak ada surat perintah penangkapan. Nggak mungkin kan masyarakat umum itu punya surat perintah penangkapan. Ataupun juga orang-orang yang memiliki tugas dalam bidang ketertiban, ketentraman, keamanan umum juga belum tentu memiliki surat perintah tugas menangkap si pelaku ini. Orangnya siapa juga belum tahu, kejadiannya juga tidak bisa diterka karena memang ini situasinya tertangkap tangan. Kalau mendefinisikan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Sekonyong-konyong, tidak mungkin ada surat perintah penangkapan. Lantas kapan, apakah penyidik yang menangani perkara ini mengeluarkan surat perintah penangkapan? Atau penyidik yang menangani perkara ini tidak mengeluarkan surat perintah penangkapan? Andaikan tidak, alasannya apa? Andaikan mengeluarkan, kapan menerbitkan surat perintah penangkapan itu? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Kemudian kita mengacu pada pasal 111 ayat 2. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan. Nah, ini mulai masuk ke ranah penyelidik atau penyidik. Setelah dilakukan penangkapan, si penangkap, siapapun itu dalam kategori tertangkap tangan, baik masyarakat umum yang karena haknya ataupun petugas yang berwenang dalam bidang keamanan ketertiban umum karena wajib, walaupun tanpa surat perintah penangkapan, dia menyerahkan yang ditangkap ini, si tersangka ini, kepada penyidik. Baik hanya orangnya ataupun juga sekaligus dengan barang buktinya. Kalau pelaku curanmor misalnya sepeda motor dan kunci T. Kalau pelaku perjudian berarti ya uangnya sama barang bukti apa lainnya. Atau kalau kasus narkoba ya mungkin bisa jadi dengan barang bukti narkoba. Kemudian diserahkanlah kepada penyidik di kantornya. Katakanlah seperti itu. Nah, pada saat melakukan penerimaan ini, si penyidik membuat berita acara penerimaan tersangka dan barang bukti. Mengapa saya mengatakan penyidik membuat berita acara penerimaan tersangka dan barang bukti? Hal itu adalah mengacu ke pasal 75 KUHP.
ayat 1, berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang huruf A dan seterusnya sampai dengan huruf K. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Nah, ini keranjang sampahnya untuk berita acara yang saya sampaikan tadi, menerima tersangka dan barang bukti ada di sini. Dan berita acara penerimaan tersangka dan barang bukti itu penting dan harus detail menyampaikannya, membuatnya. Kondisi tersangka secara fisik, kesehatannya seperti apa, itu harus jelas. Jumlah barang bukti dan ciri-ciri khusus dalam barang bukti itu juga harus jelas. Sehingga berita acara penerimaan tersangka dan barang bukti ini adalah sebagai dokumen untuk mempertanggungjawabkan semua pihak, pertanggungjawaban. Jangan sampai tidak dilakukan pencatatan dengan teliti dan detail, kemudian begitu diserahkan ternyata tersangka telah dipukuli di luar, baru 15 menit diterima, mati. Maka penyidik yang menerima dalam kondisi seperti ini akan kerepotan. Karena tidak ada berita acara penerimaan tersangka dan barang jelas. Maka sebagai tambahan, apabila terjadi penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penyidik atau penyelidik dan dalam hal yang tertangkap tangan dilakukan tertangkap tangan oleh masyarakat, saya menyarankan selain berita acara penerimaan tersangka dan barang bukti terhadap tersangka, itu dilakukan pemeriksaan medis di rumah sakit. Sehingga jangan sampai atau ternyata luka dalam baru 15 menit atau setengah jam mati. Akan yang menerima pertanggungjawaban matinya tersangka ini nanti penyidik karena sudah menerima. Namun kalau dilindungi dengan berita acara pemeriksaan penerimaan tersangka dan barang bukti dan didukung dengan pemeriksaan dari medis dari rumah sakit, akan diketahui oh ini sehat, ini tidak. Selanjutnya penyidik sebagaimana diatur di dalam pasal 111 ayat 2 melakukan pemeriksaan. Yang namanya melakukan judulnya pemeriksaan, jadi komplit dan tidak terbatas. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyelidikan. Penyidikan, periksa. Oh berarti saksi-saksinya tadi juga dilakukan pemeriksaan, termasuk tersangkanya diinterogasi lah, diinterview, barang buktinya juga dicek. Nah dari sini maka hampir bisa dikatakan sama dengan penyelidikan. Dapat diketahui oh ternyata betul dari pemeriksaan itu ada tindak pidana pencurian sepeda motor, contohnya begitu. Oke, dari awal sudah dikatakan oleh saksi-saksi, oleh yang menangkap bahwa dia melakukan pencurian sepeda motor. Namun mereka tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan itu tidak pidana atau tidak. Namanya orang umum yang memiliki kewenangan ranah menyatakan itu tidak pidana atau tidak adalah penyelidik atau penyidik. Maka pemeriksaan di sini adalah konteksnya sama dengan penyelidikan. Maka kemudian dari hasil itu penyelidik atau penyidik yang menerima tersangka dan barang bukti setelah melakukan pemeriksaan dapat menyimpulkan oh itu betul tindak pidana penyidikan. Oh itu bukan karena salah ngambil motor misalnya di pasar. Sering kejadian motornya sama yang diambil beda. Paham nggih? Maka diputuskan di sini oleh penyelidik atau penyidik, oh ini tidak pidana. Nah, setelah memutuskan ini tidak pidana, maka si penerima tadi, petugas penerima, penyelidik atau penyidik menerbitkan laporan. Laporan apa? Laporan polisi. Jadi yang melapor tidak harus, yang menangkap tidak harus. Karena apa? Sudah diterima oleh penyidik atau penyelidik. Maka penyelidik atau penyidik inilah yang menerbitkan laporan. Katakanlah kalau dalam model A yang dilakukan laporan sendiri. Ureanya adalah bahwa benar telah menerima seseorang bernama A dengan identitas ini yang diserahkan oleh masyarakat atau siapa karena diduga keras telah melakukan pencurian sepeda motor di bla 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 yang dilakukan penangkapan tertangkap tangan dan selanjutnya diserahkan kepada penyelidik atau penyidik kantor polisi bla 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 untuk dilakukan proses lebih lanjut. Itu jadi urean si penyelidik dan penyidik bukan urean kejadian, tetapi ureannya adalah urean menerima tersangka kan itu. Nah setelah ada LP barulah muncul surat perintah penyidikan,
surat perintah penyidikan, surat perintah tugas, surat perintah penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pemeriksaannya si korban muncul setelah LP dan setelah surat perintah penyidikan. Nah, setelah ini ada, berarti sudah komplit, katakanlah alat buktinya sudah lebih dari 2, ada barang bukti, ada pemeriksaan saksi, ada pemeriksaan tersangka. Katakanlah alat buktinya sudah 3, maka dari 3 ini baru dapat menentukan si tersangka. Menetapkan si tersangka, oh si tersangkanya adalah si A, itu tadi si pelaku pencurian itu. Nah, sejak ditetapkan itu malah barulah diterbitkan surat perintah penangkapan terhadap yang bersangkutan. Jamnya kapan? Jamnya ya setelah mengikuti selesainya pemeriksaan ini, bukan jam atau bukan waktu pada saat ditangkap. Katakanlah ditangkapnya itu hari Senin tanggal 1 Mei 2024 pukul 9, kemudian dilakukan pemeriksaan sampai pukul 12 siang di kantor Polsek atau di Polres penyelidik atau penyidik itu, maka penangkapannya ya jam 12 itu. Di mana ditangkapnya? Di kantor, bukan di lokasi ini. Ini kan di lokasi tertangkap tangan kan di pasar, katakanlah begitu kan. Jadi lokasinya ditangkapnya mana? Di kantor Polres, karena tertangkap tangan. Dari pasar ke kantor polisi kan tertangkap tangan. Kemudian, nah, perlindungan hukum selama orang yang ditangkap si pelaku ini berada di kantor polisi dari mana, Pak? Oh, perlindungan hukum penyelidik dan penyidik yang menangani ini adalah dari berita acara penerimaan tersangka dan barang bukti. Jadi selama proses ini dilindungi hukum. Bukan berarti penculikan, bukan berarti penahanan yang ilegal, bukan berarti pengekangan orang secara ilegal, enggak. Ada berita acara penerimaan tersangka dan barang bukti sampai muncul surat perintah penangkapan. Nah, itu kan sudah di kantor polisi, Pak. Ngapain juga ditangkap lagi? Oke, saya setuju juga, nggak ada masalah. Kalau sudah jelas langsung dikeluarkan surat perintah penahanan juga nggak masalah. Memang sudah di kantor polisi. Namun kadang orang-orang itu banyak yang belum paham, belum dilakukan penangkapan kok langsung dilakukan penahanan. Nah, padahal sebetulnya tidak dilakukan penangkapan namun langsung dilakukan penahanan itu bisa-bisa saja. Namun demikian dalam hal ini saya ingin yang dua-duanya, penangkapan baru nanti setelah 1 kali 24 jam muncullah surat perintah penahanan sehingga menutup alasan orang lain untuk komplain atau untuk protes. Nah, setelah dilakukan penangkapan pada jam 12 tadi, barulah si tersangka itu dilakukan pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan tersangka lagi. Seperti itu. Jadi, yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah dalam hal tertangkap tangan, penerbitan atau pemberlakuan surat perintah penangkapan terhadap pelaku dalam tanda petik andelang akan dilakukan penangkapan, tidak langsung dilakukan penahanan adalah pada waktu setelah proses LP, SPDP, LP, SP sidik dan pemeriksaan-pemeriksaan selesai. Katakanlah kalau tadi ilustrasinya jam 9 sampai jam 12, ya setelah jam 12. Sehingga surat perintah penangkapan ini muncul benar-benar sudah atas dasar alat bukti yang ada dan minimal 2. Yaitu ada keterangan saksi, ada keterangan, ada alat bukti lain, ada keterangan tersangka juga. Ada barang bukti juga. Paham guys, saya ulangi ya. Jadi waktu pemberlakuan surat perintah penangkapan pada kondisi tertangkap tangan bukan pada waktu ditangkapnya oleh masyarakat, namun pada waktu berada di kantor polisi dan itu setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah terbit laporan polisi, setelah terbit surat perintah tugas, setelah terbit surat perintah penyidikan, setelah ada pemeriksaan saksi-saksi, setelah ada penyitaan barang bukti, setelah ada pemeriksaan tersangka pun boleh, atau tersangka diperiksa setelah diterbitkan surat perintah penangkapan pun juga boleh. Sehingga surat perintah penangkapan ini muncul
karena ada berdasarkan alat bukti yang minimal adalah 2 alat bukti. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai keliru, karena mohon maaf, ini saya sampaikan di lapangan, rekan-rekan SHMH khususnya yang menjadi penyelidik atau penyidik, kadang masih ada yang menerbitkan surat perintah penangkapannya adalah pada saat ditangkap oleh masyarakat. Nah, ini kan sebuah kekeliruan. Supaya tidak keliru dan kita pahami itu, dan menurut saya apa yang saya sampaikan adalah mendasari bukap adalah bukan di sini, karena tidak mungkin diterbitkan surat penangkapan pasti akan ngarang-ngarang, berlaku mundur nih akhirnya. Oh ya udah dibuat aja ke sana kan kita. Padahal petugasnya pada saat itu tidak ada. Petugasnya ada di kantor menerima penyerahan tersangka dan barang bukti. Mana mungkin berlaku mundur berada di lapangan yang menangkap adalah orang-orang pengunjung pasar, ya kan? Jadi jangan diberlakukan surat itu berlaku mundur, namun seperti yang saya serangkan di depan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-423 ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, ada keliru yang saya katakan, mohon maaf dan dimaklumi. Ikuti terus channel SHMH ke depan, dan bagi video-video yang belum ditonton akan ditonton, karena video-video SHMH adalah bertahap dari awal sampai akhir, sehingga nanti ke depan diharapkan untuk dapat menguasai hukum acara pidana. Salam SHMH, Sina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.